Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Nabila Zakia Sugara dengan NIM 123703040. Jadi pada video kali ini saya ingin menjelaskan mengenai beberapa exercise dari materi molekular dynamics ini untuk memenuhi tugas fisika komputasi lanjut. Jadi sebelumnya di sini saya akan jelaskan mengenai molecular dynamics atau MD ini sendiri, di mana merupakan metode simulasi komputer yang digunakan untuk mempelajari bagaimana atom dan molekul bergerak dari waktu ke waktu. Prinsip dasarnya itu sangat sederhana, di mana atom ini dianggap sebagai partikel yang memiliki massa. Terus atom juga dapat bergerak karena adanya gaya. Terus gerakan atom itu dihitung menggunakan hukum Newton, dan komputernya ini akan menghitung posisi atom sedikit demi sedikit dalam interval waktu yang sangat kecil. Nah, langsung saja kita ke exercise yang pertama. Ini merupakan kode program dari exercise yang pertama ini. Dimana exercise ini meminta simulasi bola NFL yang dilempar oleh Tom Brady selama 2 detik menggunakan metode yang ada di molecular dynamics ini. Jadi nanti untuk inputnya sendiri akan saya jelaskan, di mana ada massa bola itu nilai awalnya tuh sekitar 15 ounce, terus ini dikonversi ke SI dalam satuan kilogram. Habis itu tinggi awalnya itu 8 Ft dan dikonversi itu jadi 2,4384 m meter. Terus ada kecepatan awalnya nanti 60 mph, kemudian sudut lemparannya 30 derajat, gravitasinya 9,8, waktu simulasinya itu 2, dan time step-nya itu 0,05. Jadi untuk kode program ini menggunakan beberapa library, ada NumPy, Matplotlib, Animation. Cuma nanti animasinya tidak ada karena saya menggunakan Google Colab ini. Oke, terus ada parameternya sendiri, di mana ada nilai T. Ini nanti simulasinya, waktu simulasi. Terus yang G ini adalah gravitasi. Jadi waktu simulasinya itu berlangsung selama 2 detik, dan gravitasinya itu sebesar 9,8 meter per second kuadrat. Terus dikonversi ke satuan, satuan ke sistem internasional atau SI ini, nilai M, H, dan V0 nya ini, massa, kemudian tinggi, dan juga kecepatannya. Lalu di sini ada sudut lemparannya, di mana sudutnya itu 30 derajat. Terus ada komponen kecepatan awal, dipisah menjadi 2 arah. Ada horizontal dan juga vertikal. Kemudian ada time step-nya, yaitu 0,05 detik perhitungannya. Nanti di komputer akan sebanyak 40 kali. Terus di sini ada array, posisi, kecepatan, dan juga gaya. Dimana R ini merupakan array-nya, array posisinya, terus V itu kecepatan, dan F ini gaya. Terus ini menentukan kondisi awal, dimana ini ada posisi awal dan juga kecepatan awal. Terus ada gaya gravitasi, metode Euler-nya, ada menghitung kecepatan baru sama menghitung posisi baru. Terus di print untuk menghasilkan outputnya, kemudian dibuat grafik. Nah, ini hasilnya dari massa bola sendiri, itu nilainya 0,425 kg, tinggi awalnya itu 2,438 meter, kecepatan awal itu 26,822 meter per second, dan sudut lemparannya itu 30 derajat. Untuk posisinya itu di X itu senilai 46,46 meter, dan Y itu 9,17 meter.
Nah, ini kurang lebih seperti ini untuk grafiknya dari exercise nomor 1, dimana jarak horizontal terhadap ketinggian. Mungkin kita next ke exercise yang kedua. Oh ya, jadi itu tadi adalah outputnya. Mengenai interpretasinya, itu dimana simulasinya ini dilakukan untuk mempelajari si gerak bola NFL ini yang dilempar dengan kecepatan awalnya itu 60 mph pada sudut 30 derajat terhadap horizontal, dan perhitungannya dilakukan menggunakan hukum 2 Newton dan Euler, dimana waktunya itu 0,05 detik selama 2 detik simulasi. Jadi hasil simulasinya itu menunjukkan bahwasanya bola itu bergerak mengikuti lintasan parabola. Oke, langsung aja kita next ke exercise nomor 2. Untuk exercise sendiri dari nomor 2, kita tuh mensimulasikan gerak 4 partikel yang saling terhubung dengan pegas tak terlihat selama 10 detik, dimana untuk kodenya sendiri menggunakan beberapa library yang masih sama kayak sebelumnya. Maaf, ini tidak ada. Lalu ada parameternya sendiri. Ini ada waktu simulasi, masa setiap partikelnya, konstan tak pegas, panjang pegas setimbang. Ini untuk masing-masing parameternya. Terus ini menentukan time step-nya itu selama 0,05 detik. Lalu membuat array-nya dari posisi, kecepatan, dan juga gaya. Terus ini untuk posisi awalnya. Habis itu ada definisi. Ini untuk menghitung si gaya yang bekerja pada semua partikel. Terus ini untuk perulangan si partikelnya ini. Oh ya, ini untuk menghindari interaksi dengan dirinya sendiri gitu. Jadi partikelnya itu tidak boleh menghitung gaya terhadap dirinya sendiri. Terus kalau yang Fn0 ini itu tuh menghapus gaya yang sebelumnya gitu. Di setiap langkah waktu nanti gaya dihitung kembali dari awal. Kemudian ini ada reach ABS. Ini merupakan untuk menghitung besar si jaraknya dengan menggunakan rumus yang RIJ sama dengan akar XI min XJ kuadrat plus YI min YJ kuadrat. Lalu ini menghitung gaya hukum Hooke. Terus ini untuk far and in range. Ini tuh metode Euler. Terus ini untuk menghitung gaya, kemudian kecepatan baru, terus posisi baru juga, dan posisi akhir. Nanti posisi akhirnya juga di print juga. Nanti ini print hasil keseluruhan yang tadi sudah dijelaskan, begitupun juga posisi akhir dari partikelnya. Selanjutnya ada juga ini pembuatan animasi, cuman karena memakai Google Lab jadi kurang menghasilkan animasi. Begitupun ada nanti dari si grafiknya. Nah, ini kurang lebih outputnya. Posisi akhir partikel 1, X nya 0,058 meter di sumbu X maupun Y. Terus kalau partikel kedua, X nya itu 0,058 meter, Y nya itu 1,942 meter. Begitupun partikel 3 itu X nya 1,942, Y nya 0,058. Dan partikel yang terakhir yang keempat itu X nya 1,942 dan Y nya juga sama. Kurang lebih seperti ini grafiknya. Jadi ada 4 partikel dimana warna biru ini 1, terus 2, 3, 4. Kurang lebih seperti ini. Untuk hasil grafiknya, posisi X terhadap posisi Y.
Mungkin langsung saja next ke yang ketiga ini, exercise yang ketiga, dimana dia mensimulasikan si MD ini terhadap protein polyglisin atau polyglue selama 1 nanosecond pada tingkat temperatur yang berbeda, yaitu ada 100, 300, dan juga 500 dalam satuan Kelvin. Nah, ini untuk kode programnya masih sama kayak sebelumnya, menggunakan library yang seperti sebelumnya. Lalu di sini ada jumlah dari atomnya sendiri itu 25, dan ini membuat membuat fungsi protein dari chainnya. Ini yang depth, ini fungsinya nih. Terus X nya ini adalah titik awalnya. Kemudian ini untuk menentukan besar gerakan berdasarkan temperaturnya nanti, itu ada 100 hingga 100. Dimana pada 100K itu skala 0,2, cenderung lurus dan juga stabil. Terus kalau yang 300 ini 0,6, dia gerakan atomnya lebih besar sehingga mengalami perubahan bentuk. Kalau yang 500 ini gerakan atom paling besar, jadi nanti nilainya acak. Terus ini ada membuat atom berikutnya for E in range. Terus ini ada pergerakan horizontal dx sama dengan 1. Di setiap atom itu kan selalu bergerak 1 langkah ke arah kanan. Kemudian ada vertikal acak. Lalu ada posisi atom baru X F1 dan juga Y. Situ ini mengembalikan data posisi posisinya. Jadi setelah seluruh atomnya selesai dibuat, nanti fungsinya akan mengembalikan data koordinat X dan juga Y. Terus ada menentukan temperatur simulasinya 100, 300, dan 500. Terus ada grafik, nanti akan melakukan simulasi untuk setiap temperaturnya. For E time ini, X nya ini juga protein chain, dan ini grafik. Nah, ini untuk hasilnya sendiri dari output exercise nomor 3 ini. Ini untuk yang 100K. Dapat dilihat dia dimulai dari 0, naik turun dari nilai negatif, positif, balik lagi ke negatif. Untuk yang suhu temperaturnya 100K. Terus kalau 300 dia cenderung turun ya, jadi ke minus di sumbu Y-nya. Kemudian untuk yang temperatur 500 ini dia lebih cenderung naik. Jadi ini naik turun, ini turun, ini naik. Nah, ini adalah hasil dari output exercise 3 ini. Mungkin kita next ke exercise yang keempat, dimana exercise yang keempat ini menganalisis kuantitatif terhadap hasil simulasi yang diperoleh pada exercise 3 tadi. Ini masih menggunakan temperatur yang awal 100, 300, dan juga 500. Terus masih sama, di sini ada library yang dipakai. Terus ada jumlah atomnya. Kemudian ini fungsi dari protein chainnya sendiri untuk proteinnya. Terus menentukan gerakan besar, gerakan atomnya, besar gerak atomnya, terus posisi atom. Lalu ada titik awal, titik akhirnya. Kemudian ada dihitung dengan rumus juga. Nih, seperti ini rumusnya, titik awal, titik akhirnya. Terus disimpan, kemudian ditampilkan hasilnya, lalu dibuat grafiknya. Nah, ini untuk hasilnya sendiri dari output dari exercise yang nomor 4 ini, dimana temperatur 100 Kelvin itu titik awal akhirnya itu 24,02,
Kalau yang 300 Kelvin itu 24,02, yang 500 Kelvin itu 24,06. Jadi yang 100 sama 300 tuh kurang lebih sama, hanya meningkat beberapa poin saja, naik 0,4 itu kurang lebih gitu. Jadi ini temperatur terhadap jarak dari ujung ke ujung. Seperti ini untuk grafiknya sendiri mengenai perbandingannya. Nah, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan dari kode program exercise 1, 2, 3, dan 4 pada materi molekuler direct ini. Mungkin kalau ada cukup saja dari saya. Mungkin kalau ada kesalahan atau kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.